Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alimil ulama, para asatid, kaum muslimin, as'adakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim melalui sosial media. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita Allah berikan keberkahan, panjang umur, nikmat, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang pernikahan. Nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Sebelum kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatajawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wijaun." Hai golongan pemuda, apabila kamu sudah mempunyai satu kemampuan untuk melaksanakan satu akad pernikahan, maka hendaklah kalian nikah. Maka dengan pernikahan tersebut kamu akan lebih menjaga daripada penglihatan mata dan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi bagi kalian yang belum mampu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita yang belum mampu untuk berpuasa. Maka puasa merupakan satu perisai bagi orang-orang yang hendak nikah tapi belum mempunyai kemampuan. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Nikah, kata ulama, hurufnya ada 4. Satu huruf nun, yang kedua huruf kaf, yang ketiga huruf alif, dan yang keempat huruf ha. Nikah. Yang pertama kata ulama, nikah huruf nun adalah nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Orang-orang yang Allah berikan sesuatu hawa nafsu, yang dalam Al-Quran Allah memberikan satu gambaran bahwa paling tidak ada 3 macam hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Yang pertama yang disebut dengan nafsul amarah. Nafsul amarah ini mendorong manusia untuk melakukan lebih banyak satu perbuatan maksiat. Yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah nafsu penyeimbang, pertengahan antara akal dan hawa nafsu. Apabila akal mendominasi kehidupan kita, maka nafsu ini bisa terkendalikan.
Tapi kalau nafsunya lebih besar, akalnya bisa dikuasai oleh hawa nafsu, maka manusia akan cenderung untuk berbuat maksiat. Dan yang ketiga yaitu nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, nafsu yang istiqamah, nafsu yang apabila kembali menghadap Allah, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, huruf nun. Yang kedua adalah huruf kaf. Kaf ini kata ulama kaifiyat. Dalam bahasa Indonesia, kaifiyat itu adalah tata cara. Seorang yang ingin membangun satu rumah tangga, maka dia harus mempunyai ilmu terlebih dahulu. Seorang ayah, dia akan bagaimana nanti membangun satu rumah tangga harus dilandasi dengan ilmunya, tata caranya, bagaimana dia memposisikan diri sebagai ayah. Seorang ibu, dia akan menjadi panutan dalam rumah tangganya. Dia akan melahirkan anak generasi yang akan datang. Maka seorang ibu harus mempunyai ilmunya. Kaifiyat, tata caranya. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Lalu yang selanjutnya, huruf yang ketiga adalah huruf alif, ulfah. Apa artinya? Kasih sayang. Seorang laki-laki dan perempuan yang ingin membangun satu rumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta, saling cinta mencintai. Yang di dalam kata syair, apa itu cinta? Syai'un la yura walakin yumasu, yaitu suatu perasaan yang tidak bisa dipegang, akan tetapi dia tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan bagi orang yang sedang kasmaran. Dia bisa senyum sendirian dimanapun dia berada. Dia bisa tertawa dimanapun ketika dia berada, di dalam ruangan sempit ataupun luas. Ketika dia mendapatkan satu kesenangan dari orang yang dia cintai, maka dia akan tersenyum dengan senyum yang rasa gembira. Inilah ulfah, rasa cinta yang ada pada diri manusia, dan setiap manusia pasti mempunyai rasa cinta tersebut. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cinta ini kita arahkan untuk lebih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lebih mendekatkan diri kita, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin as'adakumullah. Lalu yang keempat yaitu huruf ha, hikmah. Bagaimana hikmah dalam satu pernikahan? Membangun satu rumah tangga bukanlah menyatukan satu orang laki-laki dan perempuan saja. Bahkan dia menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang berbeda. Bahkan yang dekat akan terasa, yang dekat akan semakin dekat, yang jauh akan semakin merapat. Ini adalah hikmah dari satu pernikahan. Maka hikmah yang sangat luar biasa ini, kita bangun satu tatanan rumah tangga yang di dalam Al-Quran ada 4 macam golongan bentuk rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Istrinya, suaminya tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak, menyeru untuk beribadah kepada Allah, dia justru mengejek. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk kepada Abu Lahab dan istrinya. Ini tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Hadirin as'adakumullah. Lalu ada lagi bentuk rumah tangga yang digambarkan dalam Al-Quran, yaitu seorang suami yang tidak taat, tapi istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Fir'aun laknatullah. Dia mempunyai seorang istri. Dua adalah keluarga Fir'aun. Istrinya taat kepada Allah, sementara seorang suaminya adalah orang yang benar-benar
selalu menentang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ini adalah gambaran seorang istri yang taat, akan tetapi seorang suami yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada gambaran satu nabi, yaitu Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, berjuang untuk menanamkan akidah, untuk mengajak manusia berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya justru berkhianat. Anaknya lari daripada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang keempat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini satu gambaran yang di dalam Al-Quran Allah gambarkan. Istrinya salehah, suaminya saleh, anaknya saleh, Nabiullah Ismail alaihissalam. Bahkan Nabiullah Ismail satu ketika Allah turunkan satu perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk disembelih. Memang anak yang saleh, dia selalu siap dan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin asyhadakumullah, maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.